Halo semuanya, saya Ayu, kembali lagi di video pembelajar. Pada kali ini masih dari buku yang sama, Morning Briefing. Saya akan membahas sedikit mengenai gimana seharusnya sikap kita dalam menghadapi masalah. Untuk lebih jelasnya, yuk cek penjelasan berikut ini. Ketika akhirnya kita dihadapkan pada satu masalah yang ternyata kita tidak bisa selesaikan, maka kita harus membiasakan diri untuk melakukan 5 langkah berikut ini. Langkah yang pertama adalah mencoba mencari solusi sendiri terlebih dahulu. Jadi ketika nantinya kita menghadapi satu masalah yang ternyata tidak bisa kita selesaikan, biasakan diri kita untuk mulai memikirkan solusinya terlebih dahulu. Jadi kalau kita udah buntu banget gitu ya, nggak bisa cari solusi, kita bisa tanya kepada rekan kerja atau memang mungkin orang-orang yang kompeten di bidangnya sebelum nantinya kita mendiskusikan hal tersebut kepada atasan kita. Langkah kedua yang kita juga bisa lakukan adalah melapor segera ke atasan jika belum menemukan solusi terbaik. Nah, jadi kalau di buku ini dijelaskan juga ya, kalau misalkan kita dalam waktu 60 menit kita nggak punya solusi terhadap masalah tersebut atau kita belum menemukan solusi terbaik, maka ada baiknya kita segera melapor atau memberitahukan kondisi kita kepada atasan kita. Langkah yang ketiga adalah kita melapor ke atasan dengan 3 alternatif solusi. Nah, jadi kita harus membiasakan diri ketika nantinya kita melapor kepada atasan terkait dengan problem yang tidak bisa kita hadapi atau tuntaskan gitu ya. Biasakan kita tidak datang ke sana dengan tangan kosong. Jadi kita berusaha untuk mencari dulu kira-kira alternatif solusi seperti apa yang bisa kita tawarkan kepada manajer kita atau atasan kita. Kurang lebihnya 3 solusi supaya nantinya kita juga bisa lebih mempersingkat waktu untuk diskusi, tidak dari awal ya kita cari-cari bahan dan lain sebagainya. Langkah yang keempat adalah menjelaskan masalah dan solusinya. Nah, jadi kalau kita punya problem yang nggak bisa kita tuntaskan, jangan ujuk-ujuk gitu ya datang ke atasan kita nanya, jadi gimana Pak kira-kira solusinya? Nah, tanpa kita lebih dulu menjelaskan terkait masalah dan kita punya juga alternatif solusi yang tadi kita sempat bahas ya, kira-kira seperti apa. Jadi kita berusaha menjelaskan masalahnya dari awal, lalu kita laporkan juga hasil dari alternatif solusi yang sudah kita cari, kurang lebihnya 3, agar nantinya pembahasan akan lebih terarah. Dan langkah yang kelima yang bisa kita lakukan itu adalah menanyakan pendapat atasan. Jadi setelah kita memberitahukan masalah kita seperti apa, lalu kita membuat 3 alternatif solusi yang tadi sudah kita buat, ada baiknya kita menanyakan kepada atasan terkait dengan solusi-solusi yang sudah sempat kita paparkan sebelumnya, apakah atasan menyetujuinya atau memang ada tambahan atau improvement yang perlu dilakukan dari solusi yang telah kita cari. Setelah kita membahas mengenai sikap seperti apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi masalah, selanjutnya ada 7 tips cerdas agar kita bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan atasan. Yang pertama adalah ketika kita ingin berinteraksi atau berkomunikasi dengan atasan, jangan menghadap atasan tanpa persiapan. Jadi teman-teman atau kita harus persiapkan terlebih dahulu mengenai datanya, informasinya, atau memang udah ada solusi yang sudah kita cari sebelumnya sebelum kita akhirnya nanti discuss dengan atasan. Lalu yang kedua adalah berkomunikasi dengan sikap profesional. Jadi sebisa mungkin kita bersikap profesional, yaitu tepat sasaran, lalu maksud dan tujuan kita juga jelas, objektif, dan tegas. Jadi kita harus menghindari hal-hal yang bersifat bertele-tele gitu ya. Jadi cenderung kalau kita bertele-tele cenderung tidak jelas, nantinya lebih subjektif dan juga seperti obrolan personal gitu ya. Nah, yang ketiga tipsnya adalah jangan berkesan memaksa, menekan atau menggurui atasan dalam mengambil keputusan. Jadi ketika kita ingin mengambil keputusan, butuh approval atau keputusan dari atasan, jangan memaksa pendapat kita yang akhirnya membuat atasan mungkin tidak jadi mau approve gitu ya.
Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Sampai bertemu di video selanjutnya.